Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman. Anak-anak kelas 12 yang Ibu banggakan, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang aturan hukum tentang perlindungan data pribadi. Yang sebelumnya kan udah ya, UU ITE, sekarang UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nomor 27 tahun 2022. UU PDP menetapkan bahwa data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Undang-undang ini juga membagi data menjadi dua, yaitu data umum dan juga data spesifik. Data umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan. Yang spesifik ada rekam medis, biometrik, keuangan, data anak. Kemudian ada hak dan juga kewajibannya ya. Di sini ada hak subjek data yaitu pasal 5-13. Warga negara berhak tahu tujuan pengumpulan data, berhak menarik kembali persetujuan atau konsen, kemudian memperbaiki kesalahan data, hingga meminta penghapusan data mereka. Right to be forgotten. Selanjutnya, yaitu kewajiban pengendali data, yaitu pasal 20-39. Perusahaan, platform digital, atau instansi pemerintah yang mengelola data kita itu wajib menjaga keamanan sistemnya ya. Jika terjadi kebocoran data, mereka wajib memberitahu pemilik data. Dan juga lembaga resmi maksimal 3 kali 24 jam. Selanjutnya, yaitu ada sanksi tegas bagi pelanggar. Mengumpulkan data tanpa izin untuk keuntungan pribadi, penjara maksimal 5 tahun, denda 5 miliar, kemudian mengungkapkan atau menjual data pribadi orang lain, atau doxing bisnis, yaitu penjara maksimal 4 tahun dan denda 4 miliar. Memasukkan data pribadi, penjara maksimal 6 tahun, denda 6 miliar, dan terakhir, sanksi korporasi, perusahaan yang abai bisa dikenakan denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan, kemudian pembekuan bisnis hingga pembubaran korporasi. Nah itu dia ya, sanksi tegas bagi pelanggar UU PDP. Selanjutnya yaitu UU TPKS. Adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual di Indonesia ya. Nah, poin penting UU TPKS ini ada yang pertama 9 jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi, perbudakan, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kedua ada hak korban, yaitu mengatur hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan termasuk hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Dan yang ketiga ada proses hukum, yaitu penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual, tidak mengenal penyelesaian damai di luar pengadilan dan berfokus pada kekuatan alat bukti. Nah itu ya tentang UU TPKS. Selanjutnya ada sanksi dalam UU TPKS. Yang pertama ada pidana penjara dan denda, yaitu besaran hukuman disesuaikan dengan jenis tindak pidana, seperti pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE, hingga eksploitasi dan penyiksaan seksual dengan ancaman penjara mulai dari 4 sampai 6 tahun. Mulai dari 4 tahun, 6 tahun hingga belasan tahun. Nah, ini beragam ya. Kemudian dendanya puluhan hingga ratusan juta. Tergantung apa yang dilakukannya ya. Yang kedua ada pidana tambahan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak asuh anak. Ini bagi yang sudah memiliki anak ya, sudah menikah. Kemudian pengumuman identitas pelaku, pencabutan pengampunan, serta perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang didapat dari kejahatan tersebut. Ya. Jadi diambil gitu kan ya. Nah, yang ketiga restitusi atau ganti rugi. Pelaku yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih wajib membayar restitusi secara finansial kepada korban untuk pemulihan kerugian. Jadi
ngasihnya itu ke korbannya ya, sebagai ganti rugi atau restitusi itu sendiri. Naam, tidak terasa udah 5 menitan ya. Afwan, ini agak panjang, tapi semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yaitu cari isu digital, satu aja per orang ya, jangan sama. Terus ditulis di buku tulis. Isu digital ya. Jangan lupa juga untuk komen ya, kehadiran kalian, nama terus hadir ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.